ada kemauan, di situ ada jalan. Lah itu gunakan dong. Berarti kalau sekarang kita simpulkan berapa lama sih untuk membangun sebegitu besar ini? Tidak perlu lama, tidak perlu singkat, sejadinya. Kan kita ini swasta. Udah berapa tahun berarti sampai? Ya, baru berapa tahun? Belum 100 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Iya. Berarti sekitar 25 tahun. Nah pertanyaannya, saya ganti nih. Kalau tadi dia bilang dananya dari mana? Pertanyaan saya begini sih. Apa? Habis ngebangun sebegitu besarnya, sisa duitnya berapa sih? Jangan dihitung, karena perjalanan kita masih jauh. Iya, menghitung ini pun jangan. Membangun Indonesia, jangan pakai perhitungan yang detail. Kerjakan, asal jangan korupsi. Iya, intinya itu asal jangan korupsi. Nanti kalau dihitung-hitung, mending disimpan di Singapura. Oke, kita kembali lagi sih ke Ya. perkara atau kasus yang sekarang lagi heboh di luaran sana tentang Al Zaitun. Sebenarnya saya melihat bahkan banyak orang yang mengatakan ada pihak-pihak yang ingin menguasai Al Zaitun, memanfaatkan Al Zaitun sehingga ini menjadi begitu besar permasalahan ini. Apa tanggapan saya soal itu? Maksudnya apanya? Mau Siapa yang merebut? kira-kira mau menguasai Al Zaitun sih? Ini yang nggak tahu kita. Saya khawatir nanti kalau beria-iya menguasai apa bisa ngasih makan. Ini mulut yang makan tiap hari itu ribuan. Itu kalau nggak di-manage dengan niat yang suci, yang baik, teriak nggak bisa makan. Dari sisi makan saja. Ini bukan proyek untuk cari untung. Untuk membangun anak bangsa supaya jadi kader bangsa yang cinta negaranya. Proyek mengabdi. Ya, Proyek mengabdi. Dharma Bakti, bukan mengabdi, Dharma Bakti. Inilah Dharma Bakti. Ya. Lalu, kalau saya yakin bahwa ada orang yang ingin menguasai Iya. ini, bagaimana cara ngasih makannya? Ada nggak sih gambaran bahwa orang-orang tersebut adalah kelompok dari mana? Ya, mestinya yang tahu kan ini. Tunjukkan ke saya. Keluar itu dari Jangan masa orang pendidik dipancing-pancing. Jangan. Saya ini pendidik, jangan dipancing-pancing. atau adakah ini urusan politik? Karena kita tahu bahwa ini menjadi kebiasaan. Iya. Setiap mau masuk tahun politik, kasus Al Zaitun ini selalu digoreng, diangkat. Jadi begini. Di kehidupan sosial itu ada dua kekuatan. Satu kekuatan politik, satu kekuatan karismatik. Kekuatan politik itulah yang ingin duduk di lembaga-lembaga politik. Kekuatan karismatik adalah kekuatan pendidikan. Saya meletakkan di sini saja. Karena apa? Lembaga karismatik itu bisa menerobos tembok. Ini buktinya. Al Zaitun nggak kemana-mana saja rame. Itu karena meletakkan diri di lembaga karismatik. Lembaga. Meskipun saat ini orang-orang sudah menduga keras itu bahwa ini ada unsur politik di sini, karena dikatakan bahwa menggunakan Al Zaitun untuk menjatuhkan sejumlah pihak itu jauh lebih ampuh dibandingkan dengan cara lain. Sekarang menggunakan Al Zaitun. Sedangkan Al Zaitun lembaga karismatik yang bukan lembaga politik, lah bagaimana? Tapi pernah nggak saya merasa bahwa Al Zaitun bersama dengan Syekh Panji Gumilang mendukung salah satu unsur politik? Kalau mendukung nggak boleh, kalau berat kan dilempar. Kalau memilih iya, dan nanti waktunya ada. Oh begitu. Lah iya kan? Oke. Kalau begitu, karena memang ini sudah masuk tahun politik, saya mau coba nih untuk melihat pandangan Syekh. Kalau seandainya di hadapan Syekh saat ini ada 3 orang, kita sebut saja nih namanya, misalnya ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies, yang ingin salaman dengan Syekh, saya akan bersalaman dengan siapa dulu? Kan kalau
kita berandai-andai sih. Iya, kan kamu kita berdua ini yang salaman. Ya ini yang pasti. Oke. Yuk, salaman. Tuh, salaman. Oh, iya, salaman. Ini yang pasti. Oke, kalau seandainya kita ganti tidak menggunakan salaman dari ketiga calon tersebut, Iya. menurut Syekh, siapa yang paling cocok untuk memimpin? Belum pernah datang, jadi kita nggak bisa ngomentari. Gak bisa dikomentari. Adapun nanti yang paling cocok pada tanggal mainnya. Itulah kita coblos. Kalau Prabowo bagus. Jangan cerita orang. Nanti ada yang tersinggung. Nah, itulah politik. Ya udah, saya tidak spesifik ke satu orang. Iya. Saya lebih senang yang rambutnya beruban, atau yang keturunan Arab, atau yang bekas TNI. Itu namanya mengkategorikan orang. Kok orang dikategorikan gimana? Bukan. Udah bayar ya, Bang? Gimana kalau saya bisik ke saya? Diinformasikan. Sama saja. Sama aja. Jangan orang itu dibegitukan. Oh, berarti kita nggak Iya itu nanti. susah ya mancingnya rumahnya. Nanti pada saat pemilihan umum datang. Dan itu kan yang tahu sana dengan sini. Lalu sih, sudah ada belum informasi dari Bareskrim kapan saya akan istilahnya dimintain keterangan lanjutan dan sebagainya? Oh, dari tadi sudah dikatakan belum ada. Sekali belum ada. Belum. Nah, ini yang pertanyaan yang mungkin penting untuk Syekh jawab supaya banyak orang juga mengerti, ya. Dan supaya kita juga mengerti. Syekh mengatakan pada saat diperiksa, dimintain keterangannya, klarifikasi di Bareskrim, ada sekitar 30 pertanyaan nih. 26 ya? Ya, 26 lah gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita sebagai manusia kan pasti ada merasa nih, bahwa oh di titik ini nih, kayaknya saya agak disudutkan. Gitu. Ada nggak dari ke-26 ini yang saya rasa, wah ini saya di bagian ini saya agak disudutkan? Ada? Nggak ada pertanyaan biasa terus saya jawab. Gampang sih. Ya kalau bisa jawab kan gampang. Menurut saya kalau saya di posisi saya bisa nggak saya jawab? Ya bisa. Kalau mengerti soalnya gitu. Orang bisa jawab kan mengerti soal dulu. Gitu. Oh iya kalau nggak ngerti soal nggak bakal bisa jawab sepinter apapun. Oke, itu pertanyaannya seputar tentang Al-Zaitun kah? Tentang pribadinya Syekh kah? Atau tentang hal-hal yang berada di dalam koridor keagamaan? Ya dua-dua tiga-tiga tadi. Semua ada di dalam. Ada. Ya karena belum pernah masuk Bareskrim. Jadi nggak tahu. Kalau sudah pasti tahu. Iya. Lah, iya. Oke, dari ketiga-tiganya itu, pertanyaannya paling banyak kemana? Ya semuanya banyak. Harus dijawab banyak. Nggak ada yang. Ya dijawab saja. Tinggal dijawab saja. Iya, kan nanti ada yang menilai. Oke, tapi ada yang menarik juga pada saat Syekh datang ke Bareskrim pada saat itu. Syekh datang ke Bareskrim, ada kondisi di mana Syekh itu dikawal kan, oleh sejumlah orang katanya ya. Lalu sempat terjadi ricu tuh antara pengawal yang Syekh bawa dengan wartawan pada saat itu. Terus pertanyaannya apa? Yang Syekh bawa itu siapa? Oh, inilah kalau belum tahu lantas menyimpulkan. Iya. Yang ikut Iya. mantu, anak, terus saudara. Terus apa namanya yang bantu-bantu hukum itu apa? Pengacara. Oh, oke. Syekh kenapa tidak ajak saya untuk bela? Lah kan kenalnya baru hari ini. Nanti saya ajak. Oh ya siap. Iya. Siap ikut. Iya. Ya kalau advokat kan berprofesi sebagai advokat menerima. Nah iya, jadi nggak siapa-siapa. Karena sudah di stigma itu siapa-siapa, ya jadilah siapa-siapa. Menjadi tidak kondusif waktu itu seperti tidak kondusif. Karena wartawannya duduk di pintu. Kan nggak bisa lewat. Ramai sekali ya. Bukan ramai sekali, ramai gitu aja. Kalau sekali kan nggak ramai. Ramai banget. Ramai gitu aja lah. Oke. Kita dapat informasi bahwa kemarin ya terjadi demonstrasi di depan katanya. Iya. Ya kan? Sempat terjadi demonstrasi di sana. Bagaimana dengan keadaan
di dalam pada saat terjadi demonstrasi? Begini, kalau Al-Zaitun di demo, itu nggak kedengaran di sini. Karena jarak dari sini ke jalan depan sana, yang dilalui orang umum, 4 kilo. Ke sana 4 kilo. Ke sana 4 kilo. Ke belakang sana 4 kilo. Ya tentram di sini. Berarti Yang belajar, yang ngajar, yang kerja. Cuma saya menyambut, mendatangi ke depan, apa kabar, saudara wartawan? berarti santri-santri di sini tidak tahu ada masalah atau isu-isu yang terjadi sekarang. Oh, kita sampaikan. Oh, mereka pada tahu? Tahu, cuma ya nggak mau tahu, saya mau belajar saja. Artinya mereka istilahnya bodoh amat lah. Bukan juga bodoh amat. Ini Nanti nanya gimana seh? Biasa kayak gitu ya. Tenang. Lah kalau sehnya begini kan santrinya begini juga. Nah, itu yang tadi abang mau tanyakan. Nah, belum ditanya juga sudah saya jawab. Karena saya tahu akan tanya itu. Yang soal kenapa sih harus Syekh yang maju? iya. Apanya itu? Jadi saya tadi tuh sempat berpikir begini, kenapa sih harus Syekh Panji Gumilang yang maju memberikan statement berhadapan dengan begitu banyak orang? Gitu. Kenapa tidak dilakukan Didelegasikan. ya, didelegasikan dan regenerasi? Sudah regenerasi, semua sudah jalan. Tapi kan orang itu maunya ketemu siapa? Hari ini kan tidak mau ketemu Pak Nurdin. Tidak mau ketemu Pak Halim. Maunya ketemu Panji Gumilang gitu. Kenapa? Rahasianya Syekh sampai begitu dicintai dan dicari-carinya sampai. Belum tentu dicintai. Nah, kecuali yang berdua ini mencintai. Saya balik. Kenapa orang itu bisa sampai sebegitunya membenci Syekh? Nah, belum tentu juga membenci. Hanya kepengen ketemu saja. Ya, kenapa pengen ketemunya? Iya kan rame di medsos. Seperti apa sih orangnya itu? Ya kan biasa-biasa saja. Seperti apa sih seorang Syekh Panji Gumilang aslinya? Kan kalau di medsos saya melihatnya Strike-nya. strike, Iya. galak, Lah ya kalau yang senyum. bukan kalau medsos terus dibuat bagus-bagus kan nggak rame. Tapi katanya Syekh Panji Gumilang hobi keroncong ya? Lah saya ngarang lagu keroncong masa nggak hobi? Coba dengerin dulu. Bukan apanya, yang mana dulu? Lagu keroncong yang mana aja? Yang- ya, Oh. Atau Syekh bisa nggak menciptakan satu lagu secara instan langsung? Oh, nggak boleh. Lagu itu kan apa namanya filosofi. Oh, gitu ya. Iya, seperti Indonesia Raya 3 stanza itu kan filosofi. Jadi nggak boleh sembarangan. Misalnya saya kasih tema ke Syekh bicara soal bikin lagu keroncong soal ini, terus ya langsung. Oh, nggak bisa kan. Apa filosofi itu harus dari sini dan radik. Nah, Keroncong apa yang udah Syekh ciptakan? karena saya bangun kapal, iya untuk filosofi kapal itu seperti apa? Boleh Syekh? Sebaik Tapi sekali saja ya, Iya. jangan terlalu lama-lama nyanyi. Kalau terlalu lama-lama nyanyi nggak bisa gitu. Ini bangun kapal, sebelum dibangun itu harus ada filosofinya.